قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, tentunya yang menjadi ciri khas Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak ada kesibukan mereka kecuali menggali yang lebih dalam tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan modal kehidupan dia di dunia ini sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan kajian kita di sore hari ini adalah kajian yang sangat bermanfaat. Maksud saya bermanfaat dari sisi teori dan dari sisi materi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada saya untuk menyampaikan kajian di sore hari ini dari apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara tentang istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya untuk kita mengenal apa sebenarnya sunnah itu. Sunnah adalah kalimat yang cukup sering kita dengar. Bahkan terkadang hari-hari ini kita cukup sering mendengar klub bola sunnah, futsal sunnah. Ya, semuanya dilabeli dengan label sunnah. Nah, ada baiknya untuk kita mengenal lebih dekat apa sebenarnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah secara bahasa itu ditelakkan dengan beberapa makna. Di antaranya adalah at-tariqah was-sayrah, jalan. Apakah itu merupakan jalan kebaikan ataukah itu merupakan jalan kejelekan? Ya, dari sisi bahasa kita tidak berbicara dari sisi timbangan syariat. Yang kita bahas adalah sunnah dari sisi bahasa. Jadi jangan nanti ada orang salah faham mendengar apa yang saya sampaikan, wah, ini pengajian sangat berbahaya. Ya, masa dibilang sunnah Nabi ada yang jelek? Saya tidak mengatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi timbangan syariat, tetapi saya membahas sunnah dari sisi bahasa. Ya, dan ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah." Barang siapa yang seseorang berbuat sebuah jalan di dalam Islam dari jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah yang jalan yang dia buat tersebut. Ya, dan kemudian Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang seseorang berbuat sebuah jalan dari jalan kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti jalan yang jelek tersebut. Baik. Dan juga terkadang sunnah itu sering dimaknai secara bahasa adalah al-adah, kebiasaan. Oh, ini sunnahnya orang Yahudi. Oh, ini sunnahnya orang Nasrani. Oh, ini merupakan sunnahnya orang musyrikin. Maksudnya adalah kebiasaannya mereka. Taib. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-55, wa ma mana'an nas ayyuminu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Ya, dan apa yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka petunjuk, ya, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali telah mendatangi mereka dari kebiasaan orang-orang yang terdahulu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah,
Sunnatul awalin, adatul awalin. Yaitu sunnahnya orang-orang yang terdahulu, kebiasaannya orang-orang terdahulu. Ini dari sisi bahasa. Adapun dari sisi penggunaan al-istilah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sunnah juga memiliki beberapa penggunaan kalimat sunnah. Terkadang sunnah itu diinginkan adalah kebalikan dari Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling jago di dalam kitabullah. Nah, kalau seandainya ya di dalam memahami kitabullahnya itu sama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling alim di antara mereka bis sunnah. Itu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Dan juga terkadang sunnah itu diinginkan adalah kebalikan daripada kebidahan. Bid'ah adalah sesuatu amalan yang dikerjakan oleh seseorang yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah secara nasson, ya secara nas, ataukah secara istimbat yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Ya, maka itu adalah disebut dengan bid'ah. Jadi saya terangkan sedikit di sini, bid'ah itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutlak itu bid'ah. Tetapi kita katakan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga tidak datang ya dalil yang menunjukkan akan perbuatan tersebut. Nah, bisa saja sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ada di setelah zamannya beliau, namun ada hal-hal yang menunjukkan itu dari sisi dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misalnya? Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di zamannya sahabat, bahkan di zamannya para tabi'in, kita tidak pernah mendapatkan ada satu fan dari funul ilm yang disebut dengan ilmu usul fikih. Tetapi ilmu usul fikih itu baru muncul di zamannya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang beliau menulis kitab yang berjudul Ar-Risalah. Dan sepengetahuan yang kita ketahui para hadirin, tidak ada penyebutan lafaz la yatimul wajib illa bi fawajib. Tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi wajib. Tetapi itu dibahasakan oleh para ulama. Dan juga misalnya kaidah-kaidah dalam usul fikih disebutkan oleh para ulama. Ya para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, al-amr yaqtadil wujub wal istimrariyah. Bahwasanya amr itu menunjukkan kewajiban dan menunjukkan terus-menerus. Dan sepengetahuan yang kita ketahui, kaidah ini tidak pernah terlafadzkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dibahasakan oleh para ulama, kemudian dibukukan oleh para ulama. Nah, apakah kita katakan bahwasanya ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang bid'ah? Karena sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sebutkan tadi, ketika seseorang mengatakan bahwasanya bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, demikian dia mendefinisikan bid'ah, maka ini sesuatu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah mungkin perlu untuk lebih diluruskan. Yaitu sunnah Rasulullah, bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada sesuatu ketentuan atau tidak ada sesuatu penunjukan dari dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam ilmu usul fikih ini memang tidak disebutkan di zamannya, tidak disebutkan di zaman Rasulullah, tetapi itu sudah dipraktekkan oleh mereka. Nah, praktek mereka itulah yang kemudian dibahasakan oleh para ulama. Ya, misalnya hal yang saya sebutkan tadi, perintah itu menunjukkan kewajiban. Perintah menunjukkan sesuatu yang sifatnya harus disegerakan. Dari mana ulama mengambil dalil ini? Ulama mengambil dari dalil ini dari prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di zamannya beliau. Apa misalnya?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terhalangi masuk ke kota Mekah pada waktu itu, terhalangi masuk kota Mekah, ya, dan kemudian dibuatlah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk mencukur rambut dan mereka menyembelih hadyu mereka, karena mereka sudah berihram untuk umroh di Dzul Hulaifah. Kemudian sebagian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, karena ada kemungkinan mereka menyangka kemungkinan Rasulullah akan mengubah perjanjian tersebut dan dia membatalkan perjanjian tersebut. Ini menjadi sebab para sahabat mengakhirkan perintah Nabi. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dan beliau marah pada waktu itu. Nah, marahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diambil oleh para ulama menunjukkan kepada kita perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menunjukkan kewajiban dan sesuatu yang sifatnya harus disegerakan, tidak boleh diakhirkan. Bisa difahami ya? Nah, kaidah ini seperti yang saya sebutkan, secara tertulis pengetahuan yang kita ketahui tidak ada di zaman Nabi. Akan tetapi secara praktek itu terjadi di zaman Nabi, kemudian dibahasakan oleh para ulama kita. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah? Atau sesuatu itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi terkadang nas yang datang kepada kita itu, para hadirin dan hadirat, menunjukkan A dan menunjukkan B. Menunjukkan A dan menunjukkan B. Iya, apa misalnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat malam sebagaimana dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala adalah 11 rakaat. Rasulullah tidak menambah sholatnya lebih dari 11 rakaat. Taib. Kemudian di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab pada waktu itu memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menyolati muslimin sholatnya lebih dari 11 rakaat. Ya, 23 rakaat, dan waktu itu disepakati oleh seluruh sahabat, tidak ada yang mengingkarinya. Ya, dan hampir menyerupai ijma apa yang difahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kemudian kita katakan bahwasanya Umar bin Khattab beliau berbuat sebuah bid'ah? Para hadirin dan hadirat, makanya seperti saya sebutkan tadi, ketika seseorang memahami bid'ah, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, semua bid'ah secara mutlak, ini mungkin sesuatu yang perlu diluruskan cara bagaimana seseorang memahami kebid'ahan tersebut. Ya, Umar bin Khattab salat tarawih 23 rakaat, beliau tidak salat 11 rakaat. Dan diamini oleh sahabat yang lain pada waktu itu. Ya, apakah ini menyelisih dari sunnah Rasulullah? Ini tidak menyelisih dari sunnah Rasulullah. Tetapi yang difahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasannya salat tarawih yang disolatkan yang Rasulullah salat pada waktu itu bukan diinginkan pembatasan. Tetapi Nabi SAW salat 11 rakaat pada waktu dengan salat yang panjang. Dan Umar bin Khattab memandang salat 11 rakaat yang salat yang panjang itu yang dilakukan oleh Nabi sesuatu yang tidak akan sulit dilakukan. Sehingga Umar membagi-bagi salat itu menjadi jumlah yang banyak supaya lebih meringankan. Bisa difahami ya? Atau misalnya mimbarnya Rasulullah SAW pada waktu 3 anak tangga. Apakah kemudian seseorang menghukumi ya mimbar masjid yang dia anak tangganya 2 atau 1 atau tidak ada anak tangga, atau anak tangganya lebih dari 3 dihukumi sebagai kebidahan yang itu tidak ada di zaman Nabi SAW? Maka tentunya para hadirin dan hadirat, wallahu a'lam bishawab, tidak dihukumi demikian. Karena sebuah hadis atau sebuah dalil itu terkadang bisa difahami secara mantuknya, bisa dicari secara mafhumnya, ada mafhum mukhalafahnya, ada mafhum muwafaqahnya atau yang semisalnya. Ya, nah, di antara maksud yang disebutkan Nabi SAW pada waktu itu mimbar beliau 3 anak tangga. Namun karena memang masjid beliau waktu itu masih kecil, ya, dan jamaah juga belum terlalu banyak, dengan 3 anak tangga tersebut sudah mewakili dengan berdirinya Nabi SAW di atas mimbar 3 anak tangga tadi bisa didengar oleh semua jamaah yang hadir di masjid pada waktu itu. Karena itu ilah yang diinginkan. Ya, sebagaimana datang seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku membuat kepada engkau sebuah mimbar yang apabila engkau berdiri duduk di atas mimbar tersebut sama seperti engkau berdiri?" Nah, para ulama mereka mengatakan kalau seandainya di dalam sebuah masjid yang ukurannya lebih besar dari masjid Nabi pada waktu itu,
dan kemudian jamaahnya banyak dan tidak dikhawatirkan suara tidak terdengar atau wajah khatib tidak didengar dengan 3 anak soft, 3 anak tangga, maka tidak ada masalah dibuat lebih dari 3 anak tangga. Karena ilah yang diinginkan di situ supaya bisa suaranya lebih besar ataukah khatib itu bisa terdengar. Ya, sehingga tidak bisa seseorang kemudian mengatakan, oh ini bid'ah ini. Kenapa? Karena dia tidak anak tangga. Di zaman Nabi 3 anak tangga. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kenapa saya menyampaikan hal yang seperti ini? Karena ada sisi keterkaitan tentang pembahasan sunnah dengan bid'ah. Ya, karena sunnah itu terkadang diinginkan adalah kebalikan dari bid'ah. Apa dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Rasulullah SAW mengatakan, ya hendaknya kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ya, dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang bid'ah. Karena perkara yang bid'ah itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, itu akan menyesatkan kalian. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang saya sebutkan tadi, sunnah kebalikan daripada bid'ah. Jadi pembahasan bid'ah ini dari isyarat-isyarat yang saya sebutkan, maka dia butuh untuk mungkin lebih mendalami kita memahami tentang bid'ah tersebut. Ya, jangan kita seorang talibul ilm atau orang yang baru belajar atau orang yang baru berhijrah, ya, bermudah-mudahan untuk memvonis atau mengklaim bid'ah. Minimal kita sebagai seorang penuntut ilmu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, setidaknya kita nukilkan ucapan seorang alim dari ulama. Ya, jangan kita sendiri berijtihad dengan mudah. Wah, ini nggak ada di zaman Nabi, bid'ah. Wah, ini nggak pernah dibolak oleh Nabi, bid'ah. Oh, ini nggak ada di zaman sahabat, bid'ah. Ya, jangan kita bermudah-mudahan untuk membid'ah-bid'ahkan sesuatu. Ya, karena bid'ah itu hukum syar'i. Ketika kita terjatuh, ya, di dalam bab berbicara bermudah-mudahan dalam bid'ah, kita khawatir kita berbicara tentang syariat Allah apa yang kita tidak ketahui. Kita menghukumi sesuatu yang tidak bid'ah, kita menghukumi itu sesuatu yang bid'ah. Sama saja seperti kita mengharamkan apa yang tidak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan terkesan, wah ini pokoknya dia ini bid'ah, mantap dia ini, pokoknya sedikit-sedikit bid'ah. Salafi itu bukan ciri-cirinya mereka sedikit-sedikit bid'ah atau berani membid'ahkan sesuatu, bukan. Salafi yaitu orang yang mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, yang mana mereka membid'ahkan sesuatu yang memang syariat itu membid'ahkan. Bukan siapa yang paling berani membid'ahkan, siapa yang paling vokal untuk mengatakan bid'ah. Oh, berarti dia orang yang paling sunnah, oh dia orang yang paling salaf. Oh, tidak. Ya, makanya saya sebutkan tadi, minimal kita sebagai seorang talibul ilm, ketika menukilkan sesuatu tentang bid'ah, kita setidaknya nukilkan ucapan seorang alim dari ulama Islam, ya, agar kita tidak menjadi bumerang dan menjadi sebab, ya, jeleknya daripada citra dakwah sunnah Rasulullah SAW itu sendiri. Ya, dan alangkah baiknya untuk kita mengatakan sesuatu Allahu a'lam atau lain sebagainya. Ya, saya tidak tahu masalah tersebut, cuman yang saya tahu dari sunnah Nabi seperti ini. Udah selesai sampai di situ. Jangan kita mengatakan, oh itu sunnah, Nabi nggak pernah berbuat seperti itu. Di mana kita tahu Nabi tidak pernah berbuat seperti itu? Apakah kita telah meneliti sekian banyak hadis? Minimal saya katakan tadi, kita nukilkan ucapan seorang ulama. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan nukilan seorang ulama, tetapi kita mengetahui sunnah Nabi seperti ini, dan yang kita dengar tersebut, yang kita lihat itu menyelisih dari sunnah Nabi sepengetahuan kita ya, maka cukup kita mengatakan, yang saya mengetahui sunnah Nabi seperti ini. Adapun demikian saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Lebih selamat. Iya, misalnya saya contohkan, dan contoh ini cukup sering saya contohkan, para hadirin dan hadirat. Kebiasaan kita kan ketika berdoa menolak bala kan, kita kan melihat muslimin, saudara-saudara kita muslimin membalikan telapak tangan kan, seperti itu. Cuman yang sering kita lihat guru-guru kita, yang sering kita lihat ustadz-ustadz kita, yang kita lihat sering di komunitas teman-teman pengajian, mereka tidak membalik telapak tangan.
Nah, kemudian ditanya bagaimana hukum membalik telapak tangan ketika kita menolak bala. Nah, kita sekarang kan belum mengetahui pengetahuan tentang masalah ini. Apa kita jawab? Sepengetahuan yang saya ketahui dari sunnah Rasulullah SAW, beliau mengangkat tangan seperti ini. Adapun membaliknya saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu lebih selamat daripada kita katakan tidak ada dari sunnah Nabi SAW membalikkan telapak tangan. Nabi selalu berdoa seperti ini. Iya. Nah, sementara dia belum meneliti hadis-hadis dari Nabi SAW tentang masalah ini. Padahal hadisnya disebutkan dalam Sahih Muslim, yang mana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengkhabarkan melihat Nabi SAW ketika beliau berdoa, beliau membalikkan telapak tangan ketika menolak bala. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dari zahir hadis yang dikhabarkan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya dari sunnah Rasulullah SAW dari ketika berdoa menolak bala itu dibalikan telapak tangan seperti ini. Zahir hadis seperti itu. Adapun sebagian ulama yang lain di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tidak mengatakan zahir hanya di hadisnya demikian. Tapi zahir hadis yang datang dari Nabi tetap seperti ini. Tapi saking tingginya beliau mengangkat tangan, seakan-akan beliau membalikkan telapak tangan. Iya, itu yang kata Syekhul Islam. Namun kata Al-Imam Nawawi, sebagaimana kata Anas bin Malik, Rasulullah membalikkan telapak tangannya ketika berdoa. Beliau katakan zahir dari hadis Nabi SAW, beliau membalikkan telapak tangan beliau. Jadi ini salah satu contoh saja. Ya, jangan kemudian seseorang, saya ulangi kembali, bermudah-mudahan menghukumi sesuatu bid'ah tanpa dia menyandarkan sesuatu itu kepada seorang alim, ulama yang mutabahir dalam ilmu. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Taib, kita benci dengan bid'ah, tapi bukan dengan membid'ahkan asal-asalan. Kita harus menjauhi bid'ah, tetapi bukan menjauhi bid'ah dengan cara sembarangan. Tapi sesuatu yang memang terhukumi bid'ah, menurut suntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW dan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama, maka itu yang kita jauhi. Bisa difahami ya? Jadi jangan sampai kita melampaui ulama dalam pembahasan-pembahasan yang penting seperti ini. Terlebih kita berada di komunitas muslimin yang mereka memiliki amalan-amalan, yang mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan, yang mereka memiliki ibadah-ibadah yang dengannya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah, sehingga di sini butuh kehati-hatian, sampai kita mendapatkan sesuatu ilmu yang jelas tentang permasalahan tersebut. Ya, kalau seandainya kita belum mendapatkan sesuatu keterangan yang jelas, setidaknya diam itu lebih baik. Diam lebih baik. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang seseorang beriman kepada Allah dan beriman hari akhir, hendaknya dia diam, atau dia berbicara dengan baik, ataukah dia diam. Baik. Para hadirin dan hadirat, kita sudah terlalu panjang membahas tentang makna kalimat bid'ah. Tapi saya ringkas saja. Adapun selanjutnya, bid'ah as-sunnah yang kita inginkan di sini adalah apa yang diinginkan oleh ahlul hadis. Ya, yang diinginkan oleh para ulama ketika menyebutkan sunnah. Ya, seperti Imam Barbahari mengatakan, "I'lamu rahimakallah innal islama wa sunnatu hiyal islamu." Ya, ketahuilah yang semoga Allah merahmati kalian semuanya, bahwasannya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Baik, bisa difahami ya? Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apa yang diinginkan sunnah di sini? Sunnah di sini adalah segala sesuatu dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi, iqrarnya Nabi Muhammad SAW terhadap sebuah permasalahan itu dihukumi sunnah dari sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itulah kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Iya, untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh beliau dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau secara umum. Kenapa saya katakan secara umum? Karena di antara perbuatan Nabi SAW ada yang itu merupakan kekhususan beliau, ya, maka tidak ada hal untuk kita masuk di situ. Apa misalnya Rasulullah boleh menikah wanita lebih dari 4 orang, itu kekhususan beliau. Apa kekhususan beliau? Beliau boleh puasa sampai berhari-hari. Adapun kita hanya boleh sampai wisol saja. Ya, kita hanya boleh sampai wisol saja. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka itu merupakan kekhususannya beliau, tidak
Tidak disunahkan kepada yang lain selain dari beliau. Nah, ada di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya jibiliyah. Ya, sifatnya jibiliyah. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan roti, Rasulullah makan ini, Rasulullah makan itu, atau Rasulullah rambutnya panjang atau yang semisalnya. Nah, ada di antara sunnah Rasulullah yang itu sifatnya adalah adah, kebiasaan. Yang memang sudah menjadi adah, kebiasaan pada waktu itu, ya hal yang mubah. Di situ digunakan oleh Nabi SAW dan juga selain dari Nabi SAW. Apakah itu muslimin ataukah selain daripada muslimin, mereka juga menggunakannya, maka itu adalah adah. Ya misalnya cara berpakaian pada waktu itu, misalnya Rasulullah memakai imamah misalnya, ya, atau Rasulullah memakai penutup kepala, itu merupakan adat, kebiasaannya mereka demikian. Ya, nah itu kembali kepada adat masing-masing. Nah kalau seandainya adat kita di Indonesia masing-masing, ya orang tidak memakai kopiah, ya dia tidak memakai kopiah. Ya. Tapi kalau seandainya memang kebiasaan kita di Indonesia, para penuntut ilmu, para kiai, para ustadz atau lain sebagainya, ketika mereka menyampaikan kajian atau menyampaikan ceramah, mereka memakai tutup kepala, kita pakai tutup kepala. Tapi tidaklah kemudian dijadikan penutup kepala ini adalah timbangan seseorang itu sunnah atau tidak sunnah. Wah, ini orangnya multazim dengan sunnah, ini orangnya kuat dengan sunnah. Apa tandanya? Wah, dia selalu pakai peci, ke toilet pun pakai peci, tidur pun pakai peci. Ya, atau tanda-tanda seseorang mulai futur, tanda-tanda seseorang itu sudah melemah sunnahnya kalau dia sudah nggak pakai peci lagi. Maka ini para hadirin dan hadirat, makanya saya sebutkan tadi, para penuntut ilmu terkadang mereka suka masuk hal yang mereka tidak punya keahlian di situ untuk berkomentar, berbicara apa yang nggak pantas untuk mereka berbicara. Ya, kalau kita melihat penjelasan para ulama, mereka akan mendapatkan menjelaskan kepada kita cara berpakaian itu adalah apa? Adat yang itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita pergi ke Mekah sekarang atau ke Madinah, orang di sana pemabuk atau orang kafir pun, kalau ada orang kafir Syiah pun di sana, dia pakai jubah. Dia pakai juga imamah. Iya. Bahkan saya pernah melihat sebuah video, ada orang Saudi murtad. Dia juga masih pakai jubah, dia masih pakai imamah. Karena itu adat mereka, itu kebiasaan mereka. Iya, tetapi yang disebut dengan sunnah dalam perpakaian kita adalah menutup aurat. Yang menutup aurat dan tidak menampakkan aurat, tidak membentukkan aurat. Dan bukan pakaian-pakaian yang menyerupai pakaian-pakaian non-muslim. Itu yang kita ketahui dari cara berpakaian. Adapun misalnya seseorang nggak pakai jubah, dia misalnya pakai celana, yang celananya mungkin tidak membentuk auratnya dan lain sebagainya, dia memakai baju kaos, wah ini sudah menyelisih sunnah ini. Wah kamu nggak sunnah lagi, kamu sudah nggak istiqomah lagi. Nah inilah saya sebutkan tadi. Teman-teman semuanya, para penuntut ilmu, ayo kita belajar. Ya, ayo kita menuntut ilmu, jangan kita bermudah-mudahan untuk memvonis dan lain sebagainya. Iya, sampai kita mengetahui sesuatu itu dengan benar. Jangan sampai seseorang yang dia ingin belajar, dia ingin menuntut ilmu, tetapi karena kekakuan kita, kejumudan kita, atau karena kesemangatan kita tidak dibarengi dengan ilmu, sehingga seseorang terkadang tidak nyaman untuk dia berada di komunitas teman-teman pengajian. Bisa difahami di sini? Nah, ini hal yang perlu kita pelajari, perlu kita dalami agar kita bisa memahami mana yang disebut dengan sunnah Nabi SAW, yang itu merupakan hal yang kita lakukan ya untuk kita juga semua dan juga untuk Rasulullah, bukan hanya sekedar adat dan kebiasaan pada waktu itu. Dan itu dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku usul mereka. Berarti pembahasan sunnah yang kita bahas hari ini adalah Islam itu sendiri. Berpegang teguh di atas jalannya Rasulullah, berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang Allah dan Rasulnya memerintahkan kita berjalan di atas jalan tersebut. Sebagaimana dikhabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadih, thumma yakhutu khututan yamini wa shimali. Rasulullah SAW menarik sebuah garis lurus kepada kami, kemudian beliau menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian beliau berkata, hadis subul laisa min sabilin illa syaitan yad'u ilaih. Ini merupakan jalan-jalan yang sangat banyak. Tidak ada di antara jalan-jalan ini semuanya kecuali syaitan yang menyeru manusia kepada jalan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW membaca sebuah ayat dalam Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih.
Katakanlah sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu. Ikutilah oleh kalian daripada jalan yang satu tersebut dan jangan kalian mengikuti daripada jalan-jalan yang banyak. Karena ketika kalian mengikuti daripada jalan yang banyak tersebut, para hadirin dan hadirat, akan memalingkan kalian daripada jalan yang satu tersebut. Baik. Nah, dari hadis ini dan ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita dari sekian banyak jalan, dari sekian banyak pemikiran, dari sekian banyak pemahaman, dari sekian banyak akidah, hanya satu akidah yang benar, yaitu akidah Rasulullah SAW yang itu disebut sebagai sunnah itu sendiri. Ya, ingin disebut dengan sunnah itu sendiri. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, qama fina Rasulullah SAW. Berdiri suatu hari Nabi SAW dan beliau mengatakan, sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan dan seluruhnya diancam dengan neraka, kata Nabi SAW, kecuali satu saja. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Saya dan siapa yang berjalan di atasku. Ya, maka mereka disebut sebagai sahibus sunnah. Perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Perlu difahami hadis Nabi SAW ini, umat ini terpecah menjadi 73 golongan dan diancam dengan neraka 72 dan satunya yang benar. Diterangkan dan dijelaskan bahwasannya 73 golongan ini adalah ummatul ijabah, laisat ummatud da'wah. Dia adalah umat ijabah. Kita ketahui bahwasanya umat itu dibagi menjadi dua. Ada umat dakwah, ada yang nama umat al-ijabah. Umat dakwah adalah para hadirin dan hadirat, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, orang Eropa kah dia, orang Arab kah dia, orang Asia kah dia, orang Cina kah dia, orang Uni Soviet kah dia, di mana saja dia berada, maka semua wajib di antara mereka mengikuti apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ini namanya umat dakwah. Nah, ada di antara umat dakwah tersebut yang mengikuti Nabi SAW, itulah yang disebut dengan umatul ijabah, yaitu umat Islam itu sendiri, yaitu ahlul qiblah, umat Islam. Nah, di antara umat Islam itu ada di antara mereka yang mencocoki dari sunnah Rasulullah SAW, dan ada di antara mereka yang menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW, apakah dengan jumlah yang besar ataukah dengan jumlah yang kecil. Ya, yang mereka memiliki tingkat yang berbeda-beda dari kesesatan dan penyimpangannya mereka dari sunnah Rasulullah SAW. Namun loyalitas mereka sebagai seorang muslim, loyalitas mereka sebagai seorang muslimah itu masih ada. Tidaklah kemudian kita berlepas diri dari saudara-saudara kita muslimin yang mereka terjatuh di dalam penyimpangan akidah dengan cara pelepasan diri secara totalitas, sebagaimana kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Tidak, tentunya berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan mereka orang menegakkan salat dan menunaikan zakat, Allah mengatakan mereka adalah saudara kalian seiman. Iya, siapa saja mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan mereka menegakkan salat, maka itu saudara kita seiman. Nah, ketika mereka terjatuh dalam kebidahan, terjatuh dalam hal-hal yang menyimpang dari akidah, maka kita berlepas diri sejauh mana mereka menyimpang dari sunnah itu sendiri, ya, dan melepas dirinya sebesar apa kesalahannya mereka. Bisa difahami? Tidak kita berlepas diri dari mereka sebagaimana kita berlepas diri, ya, saya tegaskan kembali, seperti bid'ah-bid'ah yang sifatnya bid'ah mukafirah, seperti bid'ahnya Syiah Rafidah, ya, seperti bid'ahnya Al-Batiniyah Al-Qaramitah, seperti bid'ahnya Jahmiyah dan lain sebagainya. Berbeda. Ada saudara-saudara kita muslimin yang mungkin mereka berbuat amalan-amalan yang mana amalan tersebut menyelisih sunnah Rasulullah SAW, tetapi bentuk daripada penyimpangannya itu masih dalam koridor Islam. Maka akan berbeda sikap kita para hadirin dan hadirat
menghadapi orang-orang yang mereka menyelisih dari sunnah Rasulullah, yang mereka terjatuh dalam bid'ah al-mukaffirah, dan itu juga merupakan bagian dari sunnah Rasulullah SAW, bagaimana cara kita bermuamalah dan beradaptasi dengan orang-orang tersebut. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika kita menyadari bahwa sejalannya Nabi Muhammad SAW itu adalah satu, sunnahnya Rasulullah SAW tidak berbilang, maka di sini butuh usaha dari kita semuanya ya untuk mencari mana dari jalan yang satu tersebut ya, dan kemudian kita berusaha belajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan hidayah di atas jalan yang satu tersebut, dan kita menjauhi hal-hal yang akan menyimpangkan kita dari jalan yang satu tersebut. Karena kita hidup di zaman sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, sayati alaikum zamanun al-qabid ala dinihi qal-qabid ala al-jamrah. Kalian akan mendatangi suatu zaman, suatu masa di mana seseorang ia berpegang di atas sunnah, berpegang di atas Islam seperti memegang bara api. Nah, di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, seseorang janganlah kemudian menjadikan dalil ini sebagai bentuk pembenaran dirinya. Ini sebuah kesalahan. Apa maksudnya? Wah, saya dicela, wah saya dicaci, wah saya diusir, wah saya di ini, wah saya di itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan al-qabid ala dini kal-qabid ala jamrah. Ya, jadi dia menggambarkan tentang dirinya sendiri. Ya, padahal bisa saja para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bencinya orang kepada kita bukan karena sunnah yang kita bawa. Bencinya orang kepada kita bukannya akidah sunnah yang kita pegang. Bencinya orang kepada kita bukan ibadah sunnah yang kita praktekkan. Bencinya orang kepada kita bukannya bid'ah yang kita ingkari. Tapi bisa saja orang benci sama kita adalah hal-hal yang terkadang kita tidak menjaga dari sisi akhlak, dari sisi etika, atau dari sisi penyampaian atau yang semisalnya. Bisa difahami? Cuman kita ingin berbicara di sini al-qabid ala dini kal-qabid ala al-jamrah. Bukan kemudian saya tegaskan kembali, dijadikan dalil ini, dijadikan hadis ini, siapa yang seseorang itu mendapatkan ujian, ya sudah, dia menggambarkan tentang dirinya. Tetapi kita berbicara al-qabid ala dini kal-qabid ala jamrah, ketika seseorang dia berpegang di atas sunnah Rasulullah SAW yang sunnah hakiki, iya, yang kemudian dia mengingkari kebid'ahan dengan benar-benar perbuatan bid'ah, ya, dan dia mengingkari bid'ah dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dia dibenci oleh manusia, kemudian dia diingkari oleh manusia. Ya, nah ini bisa kita jadikan sebagai dalil. Tapi kalau seandainya kita di mana-mana kita dimusuhi, di mana-mana kita lain sebagainya, kemudian sudah kita jadikan hadis ini sebagai rujukan secara mutlak, hadisnya nggak salah. Terkadang pembawaan dan penempatannya itu yang perlu untuk diluruskan. Bisa difahami para hadirin. Nah, kalau setiap kita mendapatkan ujian dalam dakwah kita, selalu kita bawa hadis Nabi SAW, al-qabid ala dini kal-qabid ala jamrah. Jadi ada hal-hal yang terkadang kita tidak mengintrospeksi diri kita. Ada hal yang terkadang kita tidak mengevaluasi, ya, dari sisi pembahasan kita, atau dari sisi bahasa kita, atau dari sisi-sisi yang lainnya. Faham? Jelas ya? Jadi ketika kita membawa hadis Rasul al-qabid ala dini kal-qabid ala jamrah, maka ya sudah, siapa yang mau bergantung di atas sunnah pasti dia akan mendapatkan ujian. Betul, hadisnya betul. Tapi untuk kita berbicara personalnya itu kembali kepada kita hadis tersebut, nah itu perlu untuk dievaluasi kembali. Perlu untuk dievaluasi kembali. Perlu untuk kita mengintrospeksi diri lagi. Bisa difahami para hadirin? Tapi kalau seandainya misalnya Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama terdahulu, mereka dimusuhi oleh munafikin, dimusuhi oleh kufar, dimusuhi oleh alul bidah, dimusuhi oleh alul zuhada, alul zuhud, yang mereka zuhud keduniaannya tapi mereka benci, tapi mereka berjalan di atas jalan yang menyimpang, yang kemudian mereka diintimidasi, kemudian mereka diganggu, kemudian mereka mendapatkan celaan, mereka mendapatkan ujian, maka itu bisa saja benar para hadirin dan hadirat. Bukan bisa saja, itu adalah cocok ketika ditempatkan kepada mereka. Tetapi ketika itu ditempatkan kepada kita yang mungkin ilmunya masih minim, ya mungkin ilmunya kita masih sedikit, atau mungkin kita ada hal-hal adab dan etika kita yang mungkin tidak baik atau lain sebagainya,
maka kita perlu mengevaluasi ini, kira-kira orang nggak suka sama kita ini apakah karena sunnahnya atau karena bawaannya kita, atau karena akhlaknya kita, atau ada sesuatu yang mungkin kita keliru dalam memahaminya. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah? Jelas ya? Baik. Kemudian hal yang selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa jalan keselamatan itu cuma satu, itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semaksimal mungkin kita mengikuti daripada jalan tersebut. Nah, di antara hal yang akan membuat kita bisa istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal yang telah saya sebutkan tadi, kita harus memiliki kekuatan dari dua hal. Kekuatan dari ilmu dan kekuatan untuk mempraktekkan ilmu itu sendiri. Karena ketika seseorang punya semangat untuk mengamalkan kebenaran, tetapi ketika dia tidak memiliki kekuatan ilmu, maka kita khawatirkan dia membid'ahkan sesuatu yang bukan bid'ah. Dia menghizbiyahkan sesuatu yang bukan hizbiyah. Dia mengahlul bid'ahkan sesuatu yang bukan ahlul bid'ah. Dia mengingkari sesuatu perkara yang itu nggak perlu untuk diingkari. Taib, maka di sini dia membutuhkan kekuatan ilmu, ya, yang sebanding lurus dengan kesemangatan untuk dia mempraktekkan ilmu itu sendiri. Atau yang kedua, dia harus memiliki, setelah memiliki kekuatan dari ilmu, dia harus memiliki kekuatan untuk mempraktekkan dari ilmu itu sendiri. Karena ketika dia memiliki ilmu yang banyak, dia memahami sunnah secara mendetail, ya, memahami sunnah Rasulullah dengan jelas dan gamblang, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk mempraktekkan sunnah itu sendiri. Ada faktor-faktor penghalang yang membuat dia, mendorong dia untuk tidak berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka para hadirin dan hadirat, ini juga tidak bermanfaat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Ingatlah oleh kalian hamba-hamba pilihan kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan mereka? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan mereka, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dengan dua kekuatan. Yang ini merupakan sebab di antara sebab yang paling terbesar seseorang bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa istiqomah di atas Islam itu sendiri. Apa itu? Ulil aidi, kekuatan untuk mempraktekkan dari ilmu yang dia ketahui, dan yang kedua kekuatan ilmu itu sendiri. Dan kita mendapatkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua kekuatan ini, mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tidak ada satu fitnah yang paling besar melanda umat Islam lebih dari ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan fitnah yang sangat dahsyat. Ini merupakan fitnah yang sangat besar. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengkhabarkan, tidak ada sesuatu yang membuat cerah kota Madinah lebih daripada ketika hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan sebaliknya, tidak ada sesuatu yang menggelapkan kota Madinah lebih daripada wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah yang besar para hadirin. Karena berapa banyak di antara kita yang imannya lemah, yang sunnahnya tidak kuat. Ada sedikit perselisihan antara Ustadz A dengan Ustadz B, dia yang futur, kan aneh. Ustadz A, Ustadz B, ada hal yang berbeda pendapat, kemudian mereka saling menyanggah satu dengan yang lainnya. Ini hal yang biasa terjadi. Kemudian dianya yang futur, malas lah, saya nggak mau belajar lagi. Dia meninggalkan sholat, meninggalkan hijab, ini kan aneh. Memangnya kalau seandainya Ustadz itu nggak berdebat, dia bisa bantu kamu masuk surga? Dia bisa bantu kamu nanti ketika malaikat bertanya, man robuk wa manabiyuk wa madinuk? Ya, dia bisa membantu kamu ketika Allah memperhadapkan kamu, ditanya kepadamu, ya fulan, dari waktu yang telah diberikan kepadamu untuk apa engkau habiskan? Apakah dia bisa membantu? Tidak. Kita sendiri akan ditanya oleh Allah, kita yang akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Jadi nggak ada urusan agamanya kita, istiqomahnya kita, kuatnya kita berpegang di atas agama karena fulan atau karena alan. Si fulan akur atau si fulan nggak akur, nggak ada urusan sama kita. Urusan kita, apa yang kita ketahui dari agama itu kita pegang.
Yang ibaratnya walaupun seluruh manusia dia tidak memegang di atas agama, kita pegang agama ini. Itu baru orang-orang yang mereka jujur dengan keimanannya. Iya, nah kita bisa bayangkan bagaimana fitnah yang terjadi pada waktu itu. Dan orang-orang munafikin mulai menampakkan kenifakannya. Orang-orang yang mulai memiliki penyakit hati mulai menampakkan kekufurannya. Tetapi subhanallah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap di atas istiqamah, mereka tetap di atas agama yang hak. Tidak akan mengubah sedikit pun keyakinan mereka. Apakah ketika Nabi masih hidup ataukah ketika Rasulullah sudah wafat. Karena mereka beragama untuk Allah, mereka istiqomah untuk Allah, mereka mengharapkan wajah Allah, bukan karena ada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah hilang-hilang daripada keislamannya, tidak sama sekali. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, di hari meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian yang mana beliau masuk ke kamarnya Aisyah dan benar mendapatkan Rasulullah telah meninggal, beliau berkata dalam khutbah beliau, "Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun wa la yamut, wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Wa tala qawlahu ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad hari ini telah meninggal. Kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul yang telah mendahulunya Rasul-Rasul yang lainnya, dan semua Rasul tersebut telah meninggal. Jadi Abu Bakar As-Siddiq memaparkan, kalau memang kalian beragama hari ini menyembah Allah, maka tetaplah kalian menjadi hamba Allah. Tetaplah kalian istiqomah. Tetaplah kalian berpegang di atas ajarannya Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zat yang kalian sembah tidak pernah mati selama-lamanya. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulnya Allah. Dia akan meninggal. Dia akan mati. Sebagaimana nabi-nabi yang lain juga meninggal. Ini adalah pokok ilmu yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di atas keistiqomahan agama, apapun yang terjadi. Apa sebabnya? Para hadirin dan hadirat, setelah taufik dari Allah, kuatnya ilmu dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, kuatnya pemahaman beliau terhadap Al-Quran, kuatnya pemahaman beliau terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kuatnya beliau berpegang di atas sunnah itu sendiri. Begitu juga ketika terjadi fitnah, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dikepung oleh orang-orang datang dari Kufah, dari Basrah pada waktu itu, yang kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan dalam keadaan sedang membaca Al-Quranul Karim. Umur beliau sudah 90 tahun. Namun ibrah yang kita petik, tidak ada satupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlibat di dalam pembunuhan Utsman. Tidak ada satupun yang terlibat dalam fitnah tersebut. Padahal itu fitnah yang sangat dahsyat. Iya, kenapa para hadirin? Kejujuran mereka dalam beragama, kuatnya mereka berpegang di atas ilmu, dan kuatnya mereka mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di zamannya Ali bin Abi Thalib, fitnah semakin dahsyat. Kelompok-kelompok menyempal masih semakin banyak, atau semakin banyak, bukan masih semakin banyak. Muncul kelompok Khawarij, muncul kelompok Syiah, muncul kelompok An-Nasibiyah. Ya, Nasibiyah orang yang benci dengan Ahlul Bait. Ya, orang Syiah menuhankan Ahlul Bait. Khawarij mengkafirkan Ali radhiyallahu taala anhu. Dan syahidnya para hadirin dan hadirat, tidak ada satupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang Khawarij yang memerangi Ali. Ya, tidak ada di antara mereka bersama Syiah yang menuhankan Ali. Dan juga tidak ada di antara mereka bersama Nasibiyah yang mencela Ahlul Baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang perlu kita gali, inilah yang perlu kita cari teman-teman semuanya. Perkuat ilmu dan perkuat untuk mempraktekkan ilmu itu sendiri. Ini merupakan kekuatan seseorang yang berada di atas jalan yang lurus. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Dan saya tidak tahu waktu sampai berapa menit saya harus menyampaikan materi, dan dari jam yang saya lihat kita sudah membahas
ya hampir 1 jam. Ya mungkin kurang lebih kita sudah membahas materi 50 menit. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah kita memasuki sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Izin bertanya, apakah mempelajari ilmu kalam termasuk bid'ah atau boleh mempelajarinya untuk menjatuhkan sekte-sekte sesat? Barakallahu fikum Ustaz. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ilmu kalam adalah ilmu yang mereka menjadikan acuan di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan logikanya mereka, dengan akalnya mereka. Sehingga lahirlah kelompok ahlu ta'wil, muncullah kelompok at-tafwid, ya, atau secara garis besar muncul kelompok Jahmiyah, muncul kelompok Mu'tazilah, dan muncul kelompok-kelompok yang lainnya dari sempalan, ya, kelompok Jahmiyah tadi. Ada di antara mereka yang menolak seluruh sifat-sifat Allah, ada di antara mereka yang menetapkan sebagian sifat Allah dan menolak sifat Allah yang lainnya. Dengan apa? Dengan logika dan akal mereka. Saya sebutkan contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada sahabatnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala turun turun di waktu sepertiga malam di akhir dunia. Dia turun ke langit dunia di sepertiga malam. Ini hadis dibacakan oleh Nabi kepada mereka. Dan mereka memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari pengetahuan yang kita ketahui para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, iya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya di Mekah sekarang waktu malam, bukankah di belahan dunia yang lain juga waktunya berbeda?" Karena hal ini diketahui oleh sahabat Rasulullah adanya perbedaan waktu. Di antara dalil menunjukkan adanya perbedaan waktu itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu atau Abdullah bin Umar pergian dari tempat yang jauh pada waktu itu dan dia mengkhabarkan di sana waktunya sudah masuk ke bulan Ramadan. Ya, maksud inti yang saya sampaikan, perubahan waktu itu mereka faham. Tapi mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah waktu yang berbeda antara Mekah dengan waktu yang lainnya? Dan bagaimana nanti Allah turun-turun terus?" Ini sesuatu yang nggak pernah mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya sesuatu itu tidak ditanya oleh sahabat Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjelaskan kepada mereka kalau seandainya itu adalah sesuatu hal yang harus mereka ketahui. Harus disampaikan oleh Nabi. Nabi SAW pernah suatu hari beliau selesai sholat, beliau langsung pulang ke rumah beliau, yang kebiasaannya beliau menghadap kepada sahabatnya dan beliau berzikir. Tapi suatu hari tersebut beliau pulang ke rumah beliau dan beliau menyampaikan, "Sesungguhnya aku tadi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, teringat dalam sholatku ada zakat yang belum aku bagikan, maka aku pulang buru-buru." Jadi Rasulullah akan menjelaskan. Nah, kemudian bersamaan dengan semangatnya para sahabat Rasulullah untuk mengetahui tentang ilmu, dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu semangat untuk menjelaskan kebenaran tersebut, tetapi itu tidak pernah dibahas oleh mereka. Kemudian datang ahlul kalam, ya, datang generasi-generasi setelahnya, di luar daripada generasi keemasan, mereka mulailah berlogikakan dengan akal mereka. Mulai mereka memikirkan dengan pikiran mereka, yang akhirnya lahirlah nanti kelompok mentawil. Oh, maksudnya begini. Oh, maksudnya begini. Oh, maksudnya begini. Oh, maksudnya begini. Ini muncul dari awal mana? Dari kalam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam risalah Al-Hamawiyah dari ucapan ahlul kalam pada waktu itu, bahwasanya kelompok salaf, ya, a'lam. Adapun kelompok kita adalah aslam wa ahkam. Aslam wa ahkam. Kelompok salaf
zaman salaf itu mereka a'lam. Mereka betul lebih mengetahui, mereka lebih cerdas. Tapi kita lebih aslam dan kita lebih ahkam. Maksudnya lebih ahkam di sini menurut mereka, mereka itu lebih, misalnya jangan sampai orang-orang memahami sifat Allah sama dengan sifat makhluk, maka wajib untuk kita mentakwil. Jangan sampai orang beranggapan bahwasanya tangan Allah adalah tangan seperti tangannya makhluk, berarti tangan itu wajib untuk kita takwil bahwasanya tangan diinginkan itu adalah kekuatan supaya tidak ada sama dengan makhluk, maka kita lebih selamat daripada jalannya salaf. Maka para hadirin dan hadirat ini merupakan kontradiksi. Karena sesuatu yang sifatnya lebih a'lam, lebih faham, lebih mengerti, pasti dia akan lebih salam, lebih aslam dan lebih ahkam. Itu kan kontradiksi kan? Mereka mengatakan kita lebih aslam dan lebih ahkam dibandingkan salaf. Adapun salaf cuma lebih a'lam. Karena a'lamnya lah salaf, mereka tidak memahami sesuatu dari sifat Allah dengan akal mereka. Iya. Nah, sekarang para hadirin, sesuatu itu bisa digambarkan pertama ketika kita melihat langsung. Oh, saya melihat fulan, tergambarkan oleh kita. Yang kedua, kita tidak melihat tapi ada orang yang lain yang melihat kepada kita dan mengkhabarkan kepada kita. Yang ketiga, ada sesuatu yang menyerupainya sehingga kita bisa memberikan gambaran. Oh, gambarnya begini, begini, dan begini. Nah, sekarang ketika itu kembali kepada sifat Allah, para hadirin dan hadirat, pertama, kita pernah nggak melihat Allah? Kita nggak pernah melihat Allah. Yang kedua, apakah ada di antara manusia yang melihat Allah? Tidak ada satupun manusia yang melihat Allah. Hatta Nabi Muhammad SAW, beliau tidak melihat Allah. Beliau hanya melihat dengan mata hati. Beliau tidak melihat dengan mata kepala beliau. Ya, dan yang ketiga, tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Nah, ketika tiga hal ini tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kemudian kita katakan, oh Allah nggak punya tangan, maksudnya tangan adalah kekuatan. Oh Allah nggak turun, maksudnya turun adalah demikian. Oh Allah nggak di atas arasnya, ya maksudnya adalah menguasai. Emang ente udah naik ke atas aras di sana? Ente mengatakan nggak? Ente lihat di sana nggak ada Allah? Ente pernah lihat Allah nggak punya tangan dan seterusnya? Pernah? Nah, kalau seandainya itu nggak pernah ente lihat dan juga nggak pernah ada orang yang melihatnya dan tidak ada yang serupa dengannya, maka tidak ada cara bagi kita kecuali menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian disebutkan oleh Imam Muzuri, "Alallahil bayan wa 'alar rasul balagh wa 'alaina taslim." Allah yang menurunkan agama ini, Rasul yang menjelaskannya kepada kita, adapun kita menerima apa yang datang dari Allah dan menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya yang tidak sama dengan istiwanya makhluk. Makhluk ketika beristiwa bertempat, dia tempat itu akan lebih besar. Dan makhluk itu butuh kepada tempat tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada arsy, tapi arsy lah yang butuh kepada Allah. Sebagaimana Allah mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu, tapi Allah nggak butuh kepada malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Mikail untuk menurunkan hujan, tapi Allah tidak butuh kepada malaikat Mikail. Allah memerintahkan malaikat Ridwan, malaikat Malik, penjaga pintu surga dan pintu neraka. Tetapi Allah tidak butuh kepada mereka, tapi mereka lah yang butuh kepada Allah. Begitu juga Allah mengkhabarkan Allah beristiwa di atas arasy. Allah tidak butuh kepada arasy, tapi arasy lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istiwanya Allah di atas arasy, laisa kamitsli syai'. Tidak ada sama dan serupa sedikit pun dengan Allah. Allah beristiwa di atas arasy-Nya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya Allah, dan Allah lah yang meliputi seluruh arasy tersebut, dan arasy tidak meliputi Allah karena Allahu Akbar. Dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan bahwasannya langit dan bumi semuanya dalam genggaman Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami? Oleh karena itu, apakah kita boleh mempelajari ilmu filsafat untuk membantah mereka? Dibolehkan, tapi bukan makomnya saya. Bukan makomnya kita sebagai seorang penuntut ilmu. Banyak hal-hal yang belum kita fahami, ilmu-ilmu dasar kita. Ya, ilmu tajwid kita mungkin, ilmu qiraah baca kitab kita mungkin, atau lain sebagainya. Maka biarkan itulah orang-orang yang mutabahir dalam masalah ilmu akidah. Ya, para ulama kita, mereka membaca dengan maksud dan tujuan untuk membantah. Adapun ilmu-ilmu kita yang masih minim, para hadirin, jangan main-main api. Jangan main-main di pinggir jurang, kita khawatir nanti kita bisa masuk ke dalam jurang. Maksud dan tujuan untuk membantah mereka akhirnya terbantah sendiri. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Wa yak barakallahu fik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya seseorang belajar agama dengan kakak kelasnya meskipun kakak kelasnya itu ilmunya belum mumpuni, namun kakak kelasnya itu berdalih dengan hadis Rasulullah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Wa anti jazakillah khairan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, perlu untuk kita fahami ucapan Nabi SAW, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Taib. Nah, sampaikan dariku satu ayat. Pertama, ayatnya jelas, itu Al-Quran. Hadisnya jelas dari Nabi SAW. Dan tidak hanya sebatas ini hadis Nabi. Dia menyampaikan hadis Nabi, tetapi pemahamannya bukan pemahaman Rasulullah. Pemahamannya bukan pemahaman salaf, pemahamannya dia sendiri. Berarti dia menginterpretasi sendiri hadis Nabi SAW apa yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini sebuah kekeliruan. Jadi hadis Nabi SAW sampaikan dariku satu ayat, maka dia benar-benar memahami itu betul-betul hadis Rasulullah dan benar-benar yang difahami oleh Nabi SAW. Ini satu hal. Hal yang kedua, kalau memang seandainya seseorang itu kakak kelas, dalam arti kata dia punya keahlian di dalam mengajarkan ilmu, yang dia memang punya ahli, dia berguru dari apa yang dia pelajari kemudian diajarkan tersebut, dia berguru, bukan hanya sekedar interpretasi sendiri dari buku-buku para ulama yang dia baca. Ya, karena di antara metode jalannya salaf, mereka melarang kita menuntut ilmu dari suhufiyun. Suhufiyun adalah orang-orang yang mereka mengambil ilmu dari butunul kutub, dari perut-perut kitab tanpa ada bimbingan seorang alim, tanpa ada bimbingan seorang ulama. Maka mereka bukan orang yang pantas untuk kita ambil ilmunya. Tapi kalau seandainya misalnya kita sama-sama ikut kajian, kakak kelas juga sudah pernah membahas kitab tersebut, kemudian kita saling murojaah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah saling murojaah. Tetapi ketika dia membahas sesuatu pembahasan yang dia tidak pernah mendengar pembahasan tersebut, berguru talaki dengan seorang guru, maka kita khawatirkan para hadirin dan hadirat ini akan membuka pintu-pintu kesesatan. Iya. Sekarang mana yang lebih mulia, ilmu medis ataukah ilmu agama? La syak wala raib bahwasanya ilmu agama lebih mulia daripada ilmu medis. Ilmu medis adalah urusan nyawa seseorang. Iya, urusan hidup dan mati seseorang di dunia ini. Tetapi ilmu agama itu urusannya adalah dunia seseorang dan juga urusannya adalah surga dan neraka seseorang. Nah, ilmu medis, seseorang tidak akan mungkin menjadi dokter kecuali setelah dia melewati fase-fase untuk menjadi seorang dokter. Dia tidak akan mungkin menjadi seorang dokter spesialis kecuali dia telah melewati fase-fase untuk menjadi seorang dokter spesialis. Dia tidak akan mungkin menjadi dokter subspesialis sampai dia melewati fase-fase dia dianggap sebagai orang yang lulus sebagai dokter subspesialis. Bahkan ketika dia membuka praktek, dia harus ada izin resmi agar jangan sampai dia salah operasi dan kemudian dengan kebodohannya dia bisa mematikan manusia. Dan ini ada aturan yang jelas dan SOP yang jelas. Apakah ilmu agama? Para hadirin dan hadirat, seseorang bebas untuk berbicara, bebas untuk menginterpretasi sendiri ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW, yang mana pertama bahasa yang dia sampaikan itu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu butuh kekuatan ilmu di situ, butuh pembahasan ulama bagaimana cara dia memahaminya. Bisa difahami ya? Jadi ada nggak, rela nggak kita tiba-tiba misalnya kita udah saya nggak sekolah deh, nggak sekolah kedokteran, saya privat saja, ada seorang dokter ngajar saya setiap hari di rumah saya. Ya, ini mungkin nggak terjadi. Nah, tentunya ilmu agama butuh di sana orang-orang yang punya keahlian di dalam kita mengambil ilmu darinya. Ya, maka di sini para hadirin, saya tegaskan kembali. Kalau seandainya misal kakak kelasnya memang punya keahlian, dia sudah belajar durusul lughah Arabiyah, ya sudah kita murojaah dengan dia, nggak ada masalah. Oh, dia sudah pernah tamat usulul thalathah, kemudian kita murojaah dengan dia, nggak ada masalah. Apa yang sudah dia pelajari. Tapi kalau seandainya dia menyampaikan sesuatu apa yang tidak pernah dia pelajari dan dia tidak memiliki kaidah-kaidah di dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia berbicara, kita takutkan di sini akan terbuka pintu-pintu kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya.
Oh iya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara agar kita tetap teguh dalam sunnah dan ketaatan terutama di zaman fitnah seperti ini? Barakallahu fikum. Sebagiannya sudah saya sampaikan di kajian dari para hadirin dan hadirat. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Bahwasanya persaudaraan antara satu dengan yang lainnya itu saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini temanlah ia akan mengantarkan kita ke dalam surga. Teman inilah ia akan menguatkan kita kelak di yaumul qiyamah. Tapi teman hari ini yang kita saling mendukung berbuat dosa, saling mendukung berbuat maksiat, saling mendukung untuk membuka aurat, saling memberikan semangat untuk memamerkan apa yang enggak pantas dia pamerkan, maka hari ini bisa saja dia seperti pinang dibelah dua, kemana-mana berdua, tidak akan terpisah. Bahkan masing-masing sudah menikah tapi tetap juga akrab. Nah, keakraban itu para hadirin, kalau seandainya tidak disertai dengan takwa kepada Allah, nanti kelak di yaumul qiyamah mereka akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya yang ketiga, semangat belajar, semangat menuntut ilmu, karena ilmu merupakan sesuatu yang akan bisa memberikan ketenangan dan sakinah dalam kalbu kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir Ustaz. 6. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan menjaga Ustaz. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Amin. Bagaimana menyikapi anggota keluarga yang merayakan Maulid Nabi dengan mengundang makan ke rumah beliau? Apakah kita boleh menghadiri undangan tersebut? Jazakumullah khairan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. 6. Pertama, sesuatu yang sudah dimaklumi ya, orang yang dianggap sebagai Wahabi, dianggap ya kita tidak memperingati Maulid Nabi, ya. Dan ada di sana saudara-saudara kita muslimin yang mereka memperingati Maulid Nabi. Baik. Nah, kita memiliki ilmu yang kita ketahui, nas yang kita ketahui, ucapan ulama yang kita ketahui, dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang kita ketahui, bahwasannya Maulid Nabi itu sesuatu yang tidak datang. Bentuk pengamalannya dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini kita yakini dan ini kita ketahui. Dan ini pula yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cuman sekedar kita menyampaikan. Kita cuman sekedar menyampaikan. Bukan kemudian ketika kita menyampaikan hal seperti ini kita memaksa orang lain harus seperti kita. Iya, kemudian kita membuat hal-hal yang misalnya ada saudara kita memperingati Maulid Nabi, sama-sama kita bawa pentungan, kita bubarkan majelis mereka, tidak. Ya, itu urusan masing-masing dari sisi amalan. Itu urusan masing-masing yang dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah. Iya, maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan keyakinan kita. Ya, ini merupakan keyakinan kita. Nah, keyakinan kita kalau memang seandainya perkara itu adalah sesuatu yang kita ketahui itu tidak disunahkan, maka kita tidak menghadirinya. Kita tidak menghadirinya. Ya. Dan disinilah kita perlu untuk mempraktekkan kekuatan apa yang kita ketahui dari ilmu tadi. Jangan sampai nggak enakan dan lain sebagainya. Sampai kapan kita tidak enakan? Banyak hal yang lainnya yang kita bisa berbuat baik dengan saudara kita. Banyak jalan-jalan yang kita bisa berbuat hal yang positif untuk saudara kita. Jangan sampai kemudian kita berpikir, waduh nanti saya ributan keluarga begini. Biar banyak acara-acara keluarga kita nggak datang juga ada masalah. Kadang keluarga kita nikah kita nggak datang. Ada keluarga kita misalnya sakit kita nggak sempat datang. Nggak ada yang dipermasalahkan, hal yang biasa. Kenapa hal yang seperti ini nggak salah terlalu ketakutan? Kita khawatir ini para hadirin dan hadirat adalah tashwish atau takhwif, penakut-nakutan dari syaitan. Ya, maka di sini kita dengan prinsip kita. Ya, prinsip kita jangan sampai kita ngowar-ngowar ini nggak benar, pas acara datang juga. Justru ini akan menjadi blunder dengan sendirinya. Bisa difahami? Saya tegaskan kembali, kita cuma sekedar memberitahu, kita cuma sekedar memberikan informasi, dan kita tidak memaksa orang lain untuk sependapat dengan pendapat kita. Toh masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang hari ini tidak Maulid Nabi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang hari ini Maulid Nabi juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Ya, masing-masing silahkan. Seseorang itu akan menyampaikan argumennya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dan itu yang kita yakini bahwasanya apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, Maulid Nabi adalah sesuatu yang tidak disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada nas yang bisa dijadikan sebagai pegangan untuk memperingati acara tersebut dari penjelasan ulama yang kita ketahui. Dan tidaklah kita cuma sekadar ekor mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma. Barakallahu fiik. Baik, sudah bisa kita tutup? Sudah tutup habis? Kita tutup majelis kita di sore hari ini. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada akhwatuna atas partisipasinya. Kemudian kita tutup kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakwah yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini walaupun di antara kita telah meninggal dunia.